Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Selasa, Pekan Biasa ke-32, 9 November 2021. Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukaran-penukaran uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Francis Sading dari Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih ada beberapa tempat di negara kita ini yang sulit untuk sekedar menempatkan salib di atas bangunan yang akan menjadi tempat doa. Di lain tempat pula, ada banyak larangan untuk membangun gereja dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Saudaraku yang terkasih, gereja adalah tempat kudus di mana Allah tinggal dan memperdengarkan sabdanya. Karena Ia dan sabda yang diwartakan adalah kudus, maka orang yang ambil bagian dalam persekutuan yang di dalamnya akan dikuduskan pula. Persekutuan orang beriman inilah sesungguhnya gereja yang hidup dan kudus. Oleh karena itu, setiap orang beriman dalam persekutuan ini membawa
dalam tubuhnya warta kehidupan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika dilihat dari pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran, ini sangat menyadarkan kita akan persekutuan hidup beriman yang didasarkan dalam diri Yesus Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, setiap dari kita adalah bait Allah. Karena Roh Allah diam dalam diri kita. Gereja secara fisik menjadi tempat perjumpaan persaudaraan, komunitas cinta kasih ilahi, di mana kita dihidupkan oleh warta dan sabda. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, gereja adalah juga setiap orang beriman yang dihidupkan oleh sabda dan Roh Allah, serta ambil bagian dalam kesaksian karya Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari menggunakan bait Allah ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sebaik-baiknya, dengan berguna untuk orang lain. Itulah bait Allah yang sesungguhnya. Bait Allah yang hidup dalam diri kita, Allah yang hidup dalam diri kita, Allah yang menggerakkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga renungan ini membawa kita pada kesadaran bahwa diriku berarti untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati.